mau ikut subuh saja saya mah kayaknya nggak pantas, loba keneh dosa. Nah, itu justru hal yang demikian menjadikan kita tambah terpuruk dalam kejelekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala ma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala Al-Imam Al-Ghazali fi kitab Bidayatil Hidayah wa qul Allahumma ghishni bi rahmatika wa anzil alayya min barakatik wa dhillani tahta dhilli arsyik yawma la dhilla illa dhill. Allahumma harim sya'ri wa basyari ala nar. Ketika kemarin sudah dikatakan hukumnya termasuk bagian dari fardunya wudu, bagian dari rukun yang harus dilaksanakan dalam wudu, yaitu mengusap sebagian sesuatu juz dari bagian kepala. Tapi kemarin sudah dijelaskan bahwa lebih utamanya dengan kaifiyah yang kemarin yang sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam mengusap kepala, mengusap ya, bahasanya mengusap. Jadi tidak harus mengalirkan air. Jadi beda kalau membasuh. Artinya kepalanya yang nggak usah digerocok ke keran itu ya sehingga airnya mengalir banyak, dah kayak orang keramas, dah cukup basah. Setelahnya melakukan keutamaan tadi, melebihkan dari sebagian juz saja dari kepala, kita mengusap seluruhan kepala. Di waktu mengusap kepala tersebut, sebagian ulama, meskipun keterangan hadisnya ada yang mengatakan juga ini tidak ada, tapi ini bagian dari doa, dan doa itu ya baik. Sebenarnya kebaikan itu sebenarnya tidak harus menunggu dalil ya, karena kalau kita semuanya menunggu dalil, kebaikan itu pasti ditinggalkan. Orang melakukan kejelekan saja tidak harus niru orang lain gitu ya, kadang bikin sendiri. Ini kebaikan harus nunggu dalil. Dalilnya dalil umum ya, dalil bahwa itu adalah doa di waktu, dan tidak dilarang. Waktu itu berdoa tidak menjadi larangan, tidak ada masalah. Di waktu mengusap kepala ini disunahkan berdoa dengan doa Allahumma ghishni birahmatik. Mungkin jarang-jarang kita baca ini ya, padahal ini bagian dari doa penting. Allahumma ghishni birahmatik, ya Allah, semoga engkau menutupi diriku dengan rahmatmu. Ghishni itu menutupi kayak tertutupnya sarung pedang gitu ya, pedang menutupi, ditutupi sarungnya gitu, jeratan ditutupi dengan merata. Wanzil alayya, ini doanya, dan semoga engkau menurunkan kepadaku dari keberkahanmu. Wa dhillani tahta dhilli arsyik, dan semoga engkau memberikan satu bayangan, tempat teduh gitu ya, tahta dhilli arsyik, di bawah bayangan arasmu. Yauma la dhilla illa dhilluk, di hari yang mana tidak ada kecuali tempat teduh yang disediakan Allah Ta'ala. Allahumma harim sya'ri, ya Allah, semoga engkau mengharamkan diriku, rambutku, mengharamkan rambutku, wa basyari, dan kulitku, ala nari, pada api neraka. Ini doa ketika kita mengusap kepala. Permohonannya sangat luar biasa. Kita dalam kehidupannya selalu dinaungi oleh rahmatnya Allah Ta'ala. Kita yakin sebenarnya kita tidak minta pun rahmat Allah tetap turun ya, karena
dari 100% rahmatnya Allah Ta'ala, yang diturunkan ke dunia hanya satu persennya saja. Itu pun terbagi dari mulai terciptanya bumi sampai akhir terciptanya bumi, terbagi merata di seluruh makhluknya Allah Ta'ala. Sehingga diibaratkan macan tidak makan anaknya, itu bagian dari rahmat satu. Mungkin kalau kayak kambing atau apa habis melahirkan itu ya dijilatin, kayak kelinci mau melahirkan rambutnya dicabutin deh, itu bagian dari satu rahmat, 1% rahmat. Ibu ngurusin anaknya gitu ya, kita peduli sama orang lain, itu hanya satu rahmat yang terbagi-bagi. Itu baru 1%. Apalagi kalau sudah yang satu tadi dikembalikan lagi ke surga, digabung dengan yang 99 full 100%. Gimana itu ya? Sebenarnya gitu tadi. Tidak memohon pun dalam kehidupan kita rahmat sudah turun dari Allah Ta'ala. Apalagi kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahmatnya begitu besar. Karena memang Nabi terutus sebagai rahmatnya, rahmat untuk alam semesta. Kita umatnya itu kena rahmatnya juga. Sehingga saking besarnya rahmatnya Allah kepada kita, dengan adanya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, kita dosa tadi malam saja Allah Ta'ala tutupin. Orang dulu dalam kitab Waswais itu ya, orang dulu sebelum umatnya Nabi Muhammad, kalau malamnya sudah melakukan dosa, paginya di pintu rumahnya itu tertulis, siapa yang nulis wallahu alam, tapi tertulis si A melakukan dosa ini, hukumannya ini, gitu. Jadi itu usaha polisi, itu usaha hakim. Pokoknya di rumahnya itu sudah tertuliskan si Zaid misalnya sudah melakukan dosa maling tadi malam, hukumannya adalah misalnya hukumannya berat-berat, nggak potong tangan, kadang hukumannya harus dibunuh gitu ya, hukumannya berat-berat. Kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, begitu besar rahmatnya Allah. Tambah lagi kita doa, Allahumma gisni, jadi tambah lagi kuotanya, tadinya kecil jadi besar gitu ya. Mungkin speednya tadinya kecil jadi lebih cepat lagi mungkin gitu ya. Tapi kita yakin tetap rahmat. Jangan sampai sekali saja di hati kita merasa terputus dari rahmatnya Allah Ta'ala. Jangan sebesar dosa apapun kita. Kadang orang itu mikirnya dosanya aja, gak mikir baiknya. Kita pun kali-kali harus mikir jadi orang baik gitu. Alhamdulillah bisa kene subuh berjamaah gitu. Kali-kali harus gitu. Jangan tuh saya sama orangnya banyak dosa gitu ya, banyak dosa, mau ikut subuh saja saya mah kayaknya nggak pantas, loba keneh dosa. Itu justru hal yang demikian menjadikan kita tambah terpuruk dalam kejelekan. Jangan merasa kita sudah suci ikut kebaikan. Justru kita ikut kebaikan itu karena kita masih kotor gitu. Kadang orang berpikirnya saya mau itu kalau saya sudah menjadi baik. Justru merasa baik itulah jadinya kotor. Kita mah ikut itu karena merasa masih kotor, ngaji masih bodoh, ikut zikir-zikir karena kita masih banyak dosa. Tapi orang berpikirnya saya nunggu baik dulu. Justru kita selalu melihat dosa-dosa kita tanpa melihat kebaikan yang Allah Ta'ala berikan rahmat, itu peluang meninggalkan kebaikan. Begitu luas rahmatnya Allah. Tinggal pilih mau diturun di mana rahmatnya Allah Ta'ala. Mau jadi orang yang bermanfaat, turun rahmat. Mau menjadi pengasih orang-orang yang susah, turun rahmat itu ya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Itu kayak program kita. Kasihanilah orang-orang yang di bumi,
akan dikasihilah kamu oleh orang-orang, oleh makhluk-makhluk yang ada di langit. Itu pun bagian dari turunnya rahmat. Tambah lagi tadi doa. Wazil alayya min barakatik. Semoga Allah Ta'ala turunkan keberkahan darimu. Apalagi di bulan yang berkah ini. Keberkahan bulan, keberkahan lahiran Nabi, keberkahan wudhu, keberkahan doa di waktu wudhu, nambah berkah. Keberkahan tentunya kita harap itu tidak terjadi dalam harta saja. Keberkahan dalam keluarganya itu nurut, anteng, gak bikin susah, gak bikin repot. Keberkahan dalam ilmunya sedikit tapi manfaatnya besar. Keberkahan dalam umurnya itu ya, bisa dalam jangka 1 minggu itu bisa melakukan aktivitas yang sangat padat dan bermanfaat. Itu bagian dari keberkahan. Nggak harus nunggu mati gitu ya baru berkah. Kita bisa memposisikan ini di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa, di sini manfaat, di sini manfaat. Itu dari keberkahan. Kemanfaatan ilmu gitu ya. Kita bisanya ilmunya hanya ini misalnya, tidak sesuai dengan acara agama misalnya. Kan ada, jadi bagian dari syiarnya, bagian dari tenaganya, itu keberkahan. Belum tentu juga orang yang menyampaikan ilmu, istilahnya kalau saya yang pegang mic-nya itu, manfaatnya itu lebih besar daripada orang yang mungkin hanya memasang umbul-umbul atau masang sol, atau bisa jadi itu mereka lebih besar. Itu keberkahan. Wazilani ta'ama tahta dhilli arsik, dan semoga engkau memberikan saya tadi naungan, tempat teduh di bawah naungannya arasy-Nya Allah Ta'ala di hari nanti, di saat matahari mungkin 1 jengkal kayaknya gitu dalam diukur. Mungkin orang-orang yang fisik atau ahli-ahli peneliti tahu berapa panasnya matahari. Itu harus dalam jarak yang sangat pendek, tanpa naungan, tidak ada tempat berteduh, sehingga manusia itu tertenggelam dalam keringatnya masing-masing. Ada yang sekaki, ada yang sedang telapak kaki, ada yang lutut. Bagaimana dosanya amalnya dia? Ada yang sampai leher, ya keringat. Wah, alam itu kayak apa gitu ya? Nggak bisa dibayangkan. Nah ini di hari tersebut ada orang-orang Allah Ta'ala istimewakan. 7 orang diantaranya orang-orang yang waktu itu orang lain kepanasan, dia mah enggak. Termasuk orang yang muta'alikun, ya, rojulun, yang hatinya itu terikatkan ke masjid. Laki-laki yang terikatkan hatinya ke masjid. Itu bagian dari orang yang dapat itu. Tapi sekarang mau ke masjid ada susah. Ya, padahal orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid bagian dari orang yang diberi itu. Lah doa ini itu supaya mungkin kita bisa menjadi bagian dari 7 orang tadi. 7 orang yang Allah Ta'ala berikan naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Ta'ala. Selanjutnya, Allahumma harim, ya Allah semoga engkau mengharamkan rambutku dan kulitku. Ini manusia itu paling dari juz luarnya hanya rambut dan kulit, dan banyak kulitnya, sehingga manusia itu disebutnya bashar gitu ya. Bashar itu artinya manusia. Kenapa manusia disebut bashar? Karena banyak kelihatan kulitnya, beda dengan hewan. Mungkin bandingkan monyet, kita mah enggak gitunya. Kita mah sebutnya bashar karena kulitnya tampak, sehingga wajib menutupi aurat. Nah, hanya sedikit yang tertutupi oleh rambut. Nah, ini doanya, semoga jangankan keseluruhan rambut satu saja jangan sampai Allah tersentuh dengan api neraka. Padahal yang dibasuh ini ya, yang dibasuh kan ini, tapi yang diminta seluruh rambut gitu ya, seluruh rambut. Ya kan kumis ataupun ke mata ataupun apa, jenggot itu bagian dari rambut yang dibasuh ini. Tapi yang didoakan bukan hanya kepala. Jangan ya Allah, jangan sampai kepala saya terkena api neraka. Mungkin kakinya nanti kena. Ini mah rambut
Ya rambut kan nempel di juz-juz badannya, otomatis ya keseluruhan badan, artinya keseluruhan kulit kita mengusap kepala ini. Kita berdoa semoga terjaga dari api neraka. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kita untuk berdoa dengan ini, dan Allah Ta'ala kabulkan sebagaimana Allah telah mengabulkan doa ini pada orang-orang yang telah mendahului kita. Semoga Allah Ta'ala mudahkan. Barokah. Al-Fatihah. Iya kan, dan biadaihim malam Rabbi finni